Cek, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri, Persija Insight. Oke, jadi di konten kali ini ada beberapa hal, beberapa berita yang gue mau coba bahas bareng kalian. Nggak akan panjang karena ini singkat-singkat. Jadi gue kumpulkan beberapa materi di sini yang mudah-mudahan ini manfaat untuk kalian semua. Tapi sebelumnya, jangan lupa di like dulu video gue, dan yang belum subscribe, di subscribe. Sekitar 1000 lagi gue akan nyampe 100.000 subscriber. Perjuangan yang cukup panjang. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe juga. Yang udah subscribe, lo bunyiin loncengnya. Di situ ada lambang lonceng, lo bunyiin. Jadi kalau misalkan gue ngepost, dia muncul notifikasi di handphone kalian. Jadi buat yang buat yang udah subscribe juga, lo bunyiin loncengnya. Oke, selamat datang buat yang baru pertama kali nonton gue. Nah, biasakanlah diri Anda karena konten ini rada-rada gitu. Bisa jadi nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Gue akan membahas beberapa hal. Ada tentang JIS juga, rumputnya. Ada tentang pemain asing, pemain lokal yang nggak laku. Banyak banget yang gue mau bahas di sini. Yang pertama, oh iya, gue untung inget. Sholat dulu. Yang paling penting, sholat dulu. Jadi lo tinggalkan gue, lo sampai Masya Allah ya. Jadi beberapa kali lo komen di beberapa platform gue, di TikTok, di IG, lo pada komen persis sama kalimat yang gue ucapin. Berarti alhamdulillah lo ngedengerin yang gue omongin. Mudah-mudahan ada perubahan dari kalian sedikit menjadi lebih baik. Walaupun sekarang udah baik. Paling baik adalah Jackmania dibanding fans yang lain. Baik, asing gak datang-datang juga senyum aja pada lo. Oke, gue akan mulai. Yang pertama adalah, ini ada fakta menarik. Debutan kita, pemain junior, pemain akademi kita, Raihan Hanan. Ternyata dia anak dari legenda Persib Bandung, yaitu Hari Salisbury. Lucunya apa? Lucunya bapaknya ini dulu main bareng sama Maman Abdurrahman. Nah sekarang anaknya anaknya main bareng sama Maman. Jadi Maman sudah seperti orang tuanya sendiri. Makanya dibilang banyak yang ngajarin gue di Persija, inspirasinya adalah Maman. Karena Maman selalu memberikan beberapa hal positif kepada si Raihan. Jadi keren, ternyata Maman sampai saat ini kondisinya masih prima, masih layak untuk bermain. Dahsyat ini orang Maman nih. Bayangin dulu main sama bapaknya, sekarang main sama anaknya. Gimana rasanya tuh? Lo sama aja kayak lagi kuliah, temen lo udah lulus, udah beranak, terus temen lo kuliah di tempat yang sama, lo masih kuliah di situ. Perasaannya kayak begitu kurang lebih. Oke, gue mau lompat, jadi ini lompat-lompat nih ke masalah kasus rasisme di PSM Makassar. Jadi bagusnya gini, PSM Makassar mengambil langkah hukum untuk menuntut si pelaku penistaan agama itu, yang dibilang kalau nggak salah dari kubu fansnya Persija Jakarta. Jadi jangan bilang kalau semuanya fans Persija itu melakukan hal sama. Paling top 3 orang atau 2-3 orang. Mungkin itu anak-anak kecil juga, dia nggak paham apa itu rasisme. Dia nggak ngerti kalau ini berdampak kepada hukum dan lain-lain. Tapi dari jutaan kita, jadi harus dibandingin. Yang melakukan hal keburukan seberapa, yang melakukan hal kebaikan seberapa. Jadi nggak bisa dipukul rata. Oke, itu langkah yang tepat, itu langkah yang bagus. Gue support juga, memang nggak ada ruang untuk rasisme dimanapun itu. Nggak di dunia sepak bola, di dunia manapun nggak ada ruang untuk orang-orang itu. Jangan kayak API itu bilang kalau bisa PT LIB dan PSSI menghentikan liga. Apa-apa berhentiin liga. Nanti kalau liga diberhentiin, jadwal berubah lagi. Begitu jadwal berubah lagi, ketemu FIFA Matchday, masalah lagi nanti. Jadi jangan setiap hal ini urusannya sama berhentiin liga. Sekarang yang ngurusin rasisme siapa? Anggap lo dari pihak PSM-nya melaporkan ke kepolisian, diproses oleh oleh polisi. Ada perwakilan API juga di situ, APPI maksud gue. Ya udah urusin aja gitu. Itu langkah yang benar. Kenapa harus liganya diberhentiin? Kan liga jalan juga nggak ada pengaruhnya sama proses hukum itu. Jadi mendingan jangan mengeluarkan statement yang konyol daripada diketawain orang banyak. Kalau gue sih mikirnya seperti itu. Lanjut lagi ke yang berikutnya. Ternyata, wah ini pemain asing yang belum lengkap di Persija itu diikuti oleh tim-tim yang lain. Jadi nggak cuma Persija yang asingnya belum lengkap. Memang Persija yang paling banyak, tapi ada 4 klub yang asingnya belum lengkap. 4 atau 5 klub? 4 kalau nggak salah. Oke, yang pertama adalah Arema. Arema masih kekurangan 1 pemain ASEAN. Terus ada Bayangkara, kekurangan 2 pemain asing bebas. Terus ada Dewa United, masih kekurangan 1 pemain ASEAN.
Ada Persik Kediri kekurangan 1 pemain asing bebas. Jadi total ada 5 dengan Persija Jakarta, dan Persija Jakarta kekurangan 3 pemain asing. Rekor. Paling banyak adalah Persija Jakarta yang kekurangan pemain asingnya. Tapi masih ada beberapa tim juga yang tadi gue udah bilang yang kekurangan pemain asingnya. Mungkin kalau Arema ya bermasalah, karena timnya juga lagi bermasalah. Apalagi kemarin dikritik keras sama salah satu komedian, Ari Kriting, yang dia bilang kan di jersey-nya ada tulisan angka korban Kanjuruhan. Dia bilang kenapa korban harus dijadikan bahan dagangan atau apa gitu, kalimatnya gue lupa, tapi intinya ke arah sana. Kenapa lu harus sponsor apa gimana gitu kalimatnya, gue lupa. Tapi intinya kayak gitu, kesiapannya belum. Bayangkara gue nggak tahu kenapa, karena Dewa sekarang lagi gila-gilaan, dia baru beli Kambuaya. Kaget gue setengah mati begitu Kambuaya resmi ke Dewa. Terus Persik Kediri gue nggak tahu ada masalah apa, tapi Persija Jakarta ini tim papan atas. Kemarin aja klasemen kedua, tapi masih telat untuk asingnya. Biasanya kalau sabarnya kita terlalu tinggi, jadi semakin banyak kalian sabar, semakin besar juga kebahagiaannya. Jadi mudah-mudahan nanti yang datang jago. Mudah-mudahan. Kalau nggak jago, berarti panik buying, berarti ya manajemennya ancur-ancuran. Tapi gue nggak yakin. Gue yakin terbaik pilihan Persija. Dan mudah-mudahannya cocok. Kalau nggak cocok, siap-siap aja. Karena kita berharapnya sangat lebih ini di musim ini. Sekarang sedikit gue jelasin. Di musim kemarin banyak yang bilang percaya proses. Kalau kita kritik, orang-orang pada bilang percaya proses. Oke, gue setuju di situ. Karena apa? Karena baru dimulai prosesnya. Jadi memang kita harus percayai proses itu. Masuk ke musim kedua, itu kalimat percaya proses itu harus mulai dikurangin sedikit-sedikit. Karena sedang proses. Jadi nggak seperti musim pertama. Musim pertama memang bener-bener itu baru proses. Harusnya musim kedua lebih baik dari musim pertama. Nah musim ini nih, kita boleh ngomong sedikit-sedikit percaya proses. Tapi nanti di musim ketiga, di tahun ketiganya kontrak Thomas Doll dan manajemen yang lainnya, itu udah nggak ada lagi kalimat percaya proses. Jadi gue nggak pengen dengar kalimat percaya proses terus. Dari zaman gue muda dulu, sampai sekarang itu kalimat percaya proses tuh ada terus di telinga gue gitu. Kapan selesainya ini proses? Jadi musim pertama dimaklum percaya proses karena memang iya. Musim kedua masih ada toleransi untuk percaya proses. Musim ketiga udah nggak ada percaya proses lagi. Itu udah harus ada hasilnya. Karena 2 tahun sudah berproses. Kalau mau berproses terus nggak ada hasilnya mau ngapain? Jadi di musim ketiga gue nggak akan bilang percaya proses lagi, karena gue akan meminta menagih hasil dari proses yang kemarin sudah kita lalui. Kalau gue mikirnya begitu. Nggak tahu lo bagaimana. Kita lihat ya. Tapi harusnya musim ini lebih baik dari musim sebelumnya. Itu sebelumnya. Itu harus dan harus. Oke. Lanjut tadi asing. Ternyata jadi panjang gue ngomong. Nggak apa-apa. Nikmatin aja gue ngomong. Ini gue agak serius nih kali ini nih. Jadi selain asing yang belum datang, ternyata ada pemain lokal. Ada sekitar 6 pemain lokal yang nggak punya klub. Nah ini bisa jadi solusi juga untuk Persija. Pemainnya juga bukan pemain sembarangan. Pemain lumayan punya nama di Indonesia. Gue sebutin satu-satu. Yang pertama adalah Miswar Saputra. Dia adalah kipernya Madura. Dulu di Madura, sekarang nggak punya klub. Ini tanpa klub, tapi kita nggak butuh. Kita udah punya bagus banget kiper kita, Andre Tani. Cadangannya juga dahsyat. Jadi kita nggak butuh nambah dia. Ada Ruben Sanadi, Bayangkara, oke juga. Ini skillnya bagus. Pemain yang top, punya nama besar. Ini nggak punya klub. Gue nggak tahu mungkin dari segi usia atau apa pertimbangannya. Terus ada lagi Zulfiandi, Madura United juga udah dilepas, nggak punya klub juga sekarang. Jadi Persija sedikit banget beli pemain lokalnya gitu ya. Kita terlalu fokus ke pemain asing. Kita nggak mikirin lokalnya juga sebenarnya kita butuh gitu. Nah mungkin ini menjadi solusi untuk Persija Jakarta. Oke, gue lanjutin. Ada Irfan Badim lumayan. Irfan Badim ini dari Persis Solo kemarin. Nggak punya klub sekarang. Gue nggak tahu. Ini terakhir gue buat video ini statusnya masih seperti ini. Mungkin sekarang di saat lo nonton dia udah pada punya klub. Mungkin gue nggak tahu. Tapi sekarang ini dia masih belum punya klub. Yang berikutnya ada Andik Firmansyah dari Bayangkara dilepas. Nggak punya klub juga. Andik Firmansyah oke kalau buat pelapis buat gue lumayan juga. Dan yang terakhir ada Osvaldo Hai. Osvaldo Hai ini keluar dari Persija dan dia tanpa klub. Osvaldo Hai bukannya nggak bagus, tapi dia bermasalah di cederanya aja. Sayang banget, padahal ini orang bagus banget skillnya. Oke, loncat lagi ke berita berikutnya. Padat ini. Barnabas Sobor ternyata dipulangkan ke Persija Jakarta. Confirm by Instagram resminya klubnya.
Jadi Barnabas Sobor dia main di Liga Lituania kalau nggak salah. Ternyata bukan di seniornya, tapi dia bermain di juniornya. Nggak apa-apa, dia sempat beberapa bulan di sana. Pengalaman udah dapat. Paling nggak mentalnya naik karena pernah nyobain di Eropa walaupun dengan junior, tapi dengan alasan keluarga katanya mungkin nggak betah di sana seperti pemain-pemain Indonesia yang lainnya. Jadi mungkin gua nggak tahu ini keputusan Barnabas atau keputusan timnya. Gua rasa nggak mungkin keputusan tim. Ini kayaknya keputusan si Barnabas Sobornya ini yang pengen pulang ke Indonesia. Akhirnya dipulangkan. Sepertinya dia balik ke Persija lagi. Dan kita pun butuh memang. Kita butuh Barnabas. Itu orang bagus banget. Posturnya bagus, positioningnya bagus, fisiknya bagus. Walaupun sempat dicoret Sintayong, tapi ini orang bagi gue kalau untuk pelapis di Persija dengan umur yang sangat muda itu, bagi gue ini orang oke untuk balik ke Persija. Apalagi Barnabas ini apa namanya, fisiknya gede, dia untuk ukuran back kalau nggak salah kiri ya, back kiri, posturnya juga oke juga dia. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Ini yang paling seru. Rumput JIS. Beda kepengurusan PSSI, beda ketua umumnya, beda jajarannya, beda keputusannya. Dulu itu PSSI bilang ini agak-agak sedikit apa namanya, seru sih urusan JIS ini. Dulu PSSI ngomong kayak gini, JIS itu stadion yang megah. JIS itu stadion seperti di Eropa dan rumputnya itu adalah standar FIFA. Waktu itu dia ngomong. Tapi akses masuknya yang jelek. Bis nggak bisa masuk ke dalam, jadi masih belum diresmikan oleh PSSI, belum bisa dipakai untuk ajang resmi katanya. Oke, beres ganti ketua umum, kepengurusannya berubah, sekarang beda lagi. Dia bilang, itu kan akses masuknya udah dibenerin ya, jadi udah beres tuh, berarti udah nggak ada catatan. Kan dia bilang kemarin kan rumputnya bagus, sesuai standar, stadionnya megah kayak di Eropa, akses masuknya jelek. Akses masuk udah dibenerin, sekarang alasannya apa lagi? Rumputnya nggak standar FIFA. Ini lebih gila lagi, gue bacain di sini. Padahal apa namanya, rumputnya ini adalah jenis rumput hibrida, oke? Atau perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. Lo tahu siapa yang pakai rumput ini? Rumput jenis ini sama dengan yang digunakan di stadion klub-klub top Eropa, oke? Jadi ini standarnya standar FIFA, dipakai di Eropa. Kalau kata Ges Khalifah, dia bilang standarnya itu standar FIFA atau standar politik PSSI dibilang. Kalau standar politik PSSI, stadion JIS ini nggak layak. Tapi kalau standar FIFA, ini melampaui. Bahasanya Ges Khalifah seperti itu. Itu gue kutip aja dari gue nonton di acara ILC kalau nggak salah. Oke. Sebut saja Allianz Arena milik Bayern Munchen. Pakai rumput yang sama. Standar Eropa. Dipakai sama Munchen. Yang berikutnya, ada Wanda Metropolitano, stadionnya Atletico Madrid, pakai rumput yang sama, standar Eropa, standar FIFA. Yang berikutnya ada stadion dari Tottenham Hotspur, standar Eropa, standar FIFA, bukan standar PSSI. Jadi dari Kemenpora, mantan Kemenpora Zainuddin Amali, wakil ketua umum PSSI, Erick Thohir dan beberapa orang lagi bilang kalau JIS ini rumputnya nggak layak. Gue nggak tahu ini orang paham tentang rumput apa enggak. Mungkin ya, ada beberapa anggota DPR DKI juga, satu orang. Ada beberapa pejabat-pejabat juga yang bilang kalau rumput stadion JIS ini nggak layak. Ya salam! Dia ngerti juga nggak urusan rumput. Mungkin bagi dia layaknya rumput itu seperti rumput makanan kambing. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu kelayakannya di mata dia itu seperti apa. Ini rumput ini udah disertifikasi dan layak dipakai menurut FIFA. Tapi tiba-tiba ada orang beberapa yang nggak pernah ikutan bola, nggak pernah nonton bola, nggak ngerti bola, ngomongin rumput yang dia bilang nggak standar. Gue nggak paham lagi mesti ngomong apa sama orang-orang ini. Kita biarin aja, biar dia girang. Yang penting FIFA yang menilai, bukan orang-orang ini. Semoga dengan apa namanya, GBK yang selalu diganggu, kita bisa pakai stadion JIS. GBK ini sedikit terakhir, GBK kita bentrok jadwal lagi dengan partai politik, Nasdem nama partainya, di tanggal 16 ketika kita akan pakai stadion itu. Sepertinya jadwalnya sama, dan gua nggak yakin kalau partai politik itu sudah membooking jauh-jauh hari. Dulu ada apa namanya, Blackpink yang pakai stadion, kita bentrok jadwal dan dia berdalih kalau dia sudah booking stadion ini dari jauh-jauh hari.
Jadi kita nggak bisa buat apa-apa. Kali ini gue nggak yakin kalau partai ini sudah booking dari jauh-jauh hari. Pasti lebih cepat kita bookingnya, tapi ternyata dia yang diberikan izin. Jadi kita nggak bisa pakai GBK. Kemungkinan besar masih ada lobby-lobby. Kemungkinan besar kita nggak bisa pakai, dan kita berharap bisa pakai Stadion JIS sebenarnya. Nggak bisa juga, ya mau nggak mau kita berganti lagi, beralih lagi ke Stadion Patriot. Walaupun Stadion Patriot ini adalah stadion yang angker untuk semua tim yang datang ke situ. Jadi yang terbaik untuk Persija, semoga JIS bisa buru-buru diverifikasi, karena Presiden juga udah menginstruksikan itu mau dipakai untuk Piala Dunia. Kalau bisa dipakai Piala Dunia, harusnya Persija juga layak pakai, karena udah diberikan izinnya dari PSSI. Oke, cukup sekian video dari gue. Agak panjang dan berbobot pastinya. Ya udah, segitu aja. Lo yang belum subscribe, di subscribe video gue, tembusin 100.000 dikit lagi. Sama yang udah subscribe, jangan lupa lo bunyiin loncengnya, supaya begitu gue upload ini video, nanti dia muncul notifikasi di handphone kalian. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.